Kadang Allah itu cemburu. Cemburu terhadap orang yang meminta kepada Allah untuk kepentingannya. Contoh, kita meminta sama Allah, ya Allah mungkin dadosaken anak kula soleh supaya kerumat, awake kerumat, sok nek tuwa gemati karo aku, sok menakno aku, sok. Itu biasanya bocah ngoten niku tambah ora patek gelem ngrumat wong tuane, najan rada soleh, yo ngaji yo mondok. Bareng lulus ke pondok, hafid Quran, ahli maca kitab, dipek mantu karo Pak Kaji, sugih digaweno Indomaret ning adoh kono, sampean ning omah dhewe kleleran. Kok bejane awak piye? Makane lho dikandani Gusti Allah cemburu kok bejane awak. Makanya dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim itu matur nang Allah, wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya Allah, berikan aku putra, yang putra ini akan meneruskan kalimah baqiyah, kalimah yang selamanya, yaitu kalimah tauhid fi aqibihi, sehingga dengan keberadaan lahirnya anak-anakku ini kalimah tauhid akan baqiyah, akan terus abadi. La'allahum yarji'un, agar mereka senantiasa kembali kepada Allah. Berarti ketika kita punya cita-cita, punya anak, ojo kepingin di rumah, ojo kepingin anakmu nek wis tuwa kowe terus di rumah. Keinginan seperti itu dalam kancah sosial baik, tapi Gusti Allah cemburu. Sing ngopeni menungso iku Allah, sing ngrumat kowe iku Allah, dudu anakmu. Najan kowe duwe anak 12 sak lusin misale, ana lho wong tuwa sing gak dirumat anak. Lho kok kathah duwe tangga to sampean? Nggih, duwe tangga anake 12 ora ngrumat wong tuane. Ternyata tujuan anak bagi para rasul, bagi para nabi, punya anak untuk meneruskan generasi tauhid, agar waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, agar kalimat tauhid ini terus menerus tersambung oleh anak-anak cucu kita. Jadi tujuan tauhid, tujuan duwe anak niku napa? Ben iso nglafadzno tauhid, supaya tauhid ini akan terus menggema kalimatan baqiyah. Ora, aku gak duwe anak terus sok ben aku nek tuwek sing rumat sopo? Akeh wong, banyak orang yang punya anak gak di rumah, neng panti jompo banyak. Untuk menunjukkan bahwa duwe anak itu duwe cita-cita sebagai penerus sujud kita, penerus kalimat tauhid. Mulane kowe terus nek nyawang anak seneng, oh iki penerus tauhid, iki penerus sujud, ojo mbok cetloti terus. Jajan piring ngoten niku terus mbok ceproti gara-gara duitmu kalong. Lah wong sing kuwi aja sampai anakmu terus gawe status niki bapak ora tanggung jawab. Ya. Baru sampai gawe status bapak ora tanggung jawab. Utawa diupload tanggane iki tanggung jawabe sapa, gelem gawe ora gelem tanggung jawab. Masyaallah. Masalah iso mondok, masalah ora iso sekolah, ora iso mondok, itu masalah belakangan. Banyak anak yang tidak sekolah, banyak anak yang tidak mondok, bertauhid ngrumat wong tuane gemati ya akeh. Tapi mondok no anak, nyekolah no anak itu sebagai kewajibane wong tuwa, sebagai penerus sujud. Makanya ada 10 hal. Mulane kene wajnubni wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, jauhkan anak-anakku dari menyembah berhala. Karena sebagian besar saat itu penduduk Nabi Ibrahim itu lahir di mana? Nabi Ibrahim itu lahirnya di Babilonia. Babilonia itu perbatasan Baghdad dengan Turki. Kemudian Nabi Ibrahim merantau, sampailah Nabi Ibrahim itu di Palestina. Ketemu Sarah, menikah. Terjadi kekeringan panjang. Akhirnya Sarah dan Ibrahim ini meneruskan perjalanan menuju Mesir, karena saat itu sing paling makmur kota Mesir. Di tengah perjalanan ternyata Raja Mesir saat itu,
raja yang seneng wong ayu. Jadi operasi wong ayu, kaya operasi tilang tapi operasi wong ayu. Saking wedine Nabi Ibrahim, Sarah niku dilebokno kotak. Dikasih cerita plek terus apa diperkosa dan lain sebagainya sampai Raja Heksos niki memberi hadiah Sarah. Hajar itu artinya pemberian. Hajarna, aku berikan kepadamu. Lane Hajar itu bukan nama aslinya, tapi Hajar itu karena pemberian amat seorang budak yang diberikan kepada Sarah. Lu, ono budak diberikan, otomatis ndereke. Lah iya, wong ndereke ngrumah terus, tik urung duwe anak, akhirnya Sarah ngerayu Nabi Ibrahim, nikahi sekalian. Duwe bojo ndang ngono kok, Cak. Nikahi sekalian. Iya toh. Ana rondo duwe anak. Rondo duwe anak telu. Mbok dolane mbok nafkahi terus. Mbok infaki terus. Lah yo infak ning gone rondo. Nyawang rondone hukume haram. Lah padha-padha haram ya lo. Ya halal kok dinikah halal di situ. Dinikah lho carane halal piye? Dinikah. Lah ya ngono carane ya. Lah. Lanjut. Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah menjadi Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu karena satu, Nabi Ibrahim itu hidup demi kalimat tauhid. Nabi Ibrahim itu hidup demi kalimat tauhid. Sampai mendoakan anak cucunya, dia punya anak cita-citanya nerusno tauhid. Wis yo sing duwe cita-cita anakku, aku nek duwe anak tak sekolahno pinter, nek tak sekolahno pinter terus oleh gawe, nek wis oleh gawe aku tuwekku penak di rumah anak loro diteni. Itu bukan tujuan punya anak. Tujuan punya anak itu meneruskan kalimat tambaqiyatan fi aqibih, meneruskan kalimat tauhidnya Allah agar terus lestari di bumi ini. Akhirnya nek anakmu bertauhid, masih sekolah umpama ngerti ilmu agama, apa neh mondok ngerti ilmu agama. Sampean gak pingin di rumah lah, nek anakmu bertauhid ngerti agama, anakmu tetep ngerumat. Mulane to anak iku dididik ilmu agama, engko donya dicukupi Allah. Tapi nek anak mbok didik ilmu donya, donya urung karuan, agamane ilang. Akhirat gak oleh, donya ora oleh. Akhirat gak dapat, dunia gak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Nabi Ibrahim kuat dalam menjaga tauhid dan meneruskan tauhid. Yang kedua, yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah atau Khalilur Rahman. Iki kok padha meneng sampean pengen duwe anak cita-citane piye terae? Kok kaya sok ngono modele. Kok langsung jeglek 180 derajat ngono ya. Iya toh, sama nek ngayal kan ini, Bu. Iki anak iki sekolahno ning MI to SD, setelah itu selahno SMP to sanawiyah, setelah itu SMA wis awake rada enteng, wis baru SMA kuliahno, baru kuliahno kok oleh gawe, nek baru oleh gawe awake wis rada linu, rada pegel, wis gelek dikai anak, wis gelek dipenano anak. Dan bayang ngono, celik ambek. Dadak cerita tangga. Lah yo aku nguliahno yo entek akeh adol-adol sawah ngene iki lho yo ora ngekek ya apa. Ngene iki melok mantune dan gajine dielek maratuwa. Perkara maratuwane wayah ngudang anake, kowe sing pinter, Nduk. Teruskan kalimat tauhid, Nduk. Akhire nyetrume rono terus. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Pun ya tobat ya. Piye nek duwe anak kepingin apa? Meneruskan kalimat tauhid. Kalau tujuan punya anak meneruskan kalimat tauhid, berarti semakin anak banyak atau semakin sedikit? Apike akeh apa sithik? Lho wis. Lho terus ngene iki nek kiai kon akeh nek dhek kon sithik, alasane bibit. Bibit apik iku sapa? Wong Nabi Ismail ya saka budake Hajar. Kiai apik rasa iki, delok mbah-mbahane.
Umpama diurut ya rawedeng rayu yu kabeh to ki. Tambah ono sing kowe Brahmana apa kowe? Ora sing Rahwana. Diurut-urutno kan ya ora lupute teko rawedeng rayu yu dhuwur-dhuwur teko Rahwana to. Lah ya wis lah awake iku yakin dengan kita punya tujuan bertauhid, anak akeh ditata Allah. Anak akeh iku ditata Allah. Iki ilmu yakin, dudu ilmu logika. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sing wis sepuh sampun Pak Ikram sampean. Sampean sampun. Putune mawon. Nggih. Tapi enten Habib Ja'far Malang nate cerita kula pas wae teng stadion. Saya punya punya mbah. Usianya 84 tahun di Tuban. Beliau itu menikah. 84 tahun menikah lagi. Ngoten tasik punya anak 3. Kok Masya Allah kita mesti takok resepnya apa. Ternyata aku yang ngono, resepnya apa Beb? Oh ternyata resepnya mata tidak pernah maksiat, kaki tidak berjalan untuk maksiat, tangan tidak pernah maksiat. Jadi moto nggo maca kitab, nggo maca Quran niku tajem, hatinya tajem. Lah wong nek matane tajem, hatinya tajem, syahwate kuat. Mung kiai njrundul terus yo ngono Pak. Njrundul terus. Bisa, tujuan punya anak apa? Demi kalimah tauhid agar nasrut tauhid. Sing nomor loro, Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah atau Khalilur Rahman itu karena sangat menyempurnakan janji, al-wafa bil ahdi. Sangat menyempurnakan janji. Bahkan janji-janji yang digeremeng-geremeng saja, tidak diikrarkan di hadapan orang banyak itu dilakoni. Makanya kenapa termasuk contoh al-wafa bil ahdi ini Nabi Ibrahim, contohnya apa? Kurban. Kurban itu dari janji. Janjinya Nabi Ibrahim. Sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihi salam annahu qarraba alfasyatin wa salasami'ati baqaratin wa mi'ata badanatin fi sabilillah. Sebab Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail itu asal usulnya yaitu Nabi Ibrahim itu berkorban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta fi sabilillah. Berapa tadi? 1000 kambing. Wedhus saiki regane piro? 2,5 juta. 2,5 juta kali 1000 berapa? 2,5 M. Itu kurbannya Nabi Ibrahim. 300 sapi. Sapi sekarang berapa? 20 kali 300 berapa? 600 juta atau 6 M? 6 M. 6 M tambah 2 M setengah 8 M setengah. Unta 100. Unta kemarin saya ditawari 26 juta. Itu kecil. 26 juta. Berarti gampangannya genepno 30 ben rodok medhekel apik. 30 juta kali 100 3 M. Berarti total hampir 10 berapa? 11,5 M. Itu kurban 1 tahunnya Nabi Ibrahim. Kita kurban berkah. 1,200,000 njaluk gratisan pondok jajal piye? Lah iya, astagfirullah. Nabi Ibrahim 1 tahun 11,5 M. Kita korban berkah. Awalnya 750, kemarin naik 1 juta. Ini 1.200.000 korban berkah. Ya Allah. Itu akhirnya orang-orang itu heran. Fata ajaban nas wal malaikatu min dzalik. Orang-orang dan malaikat di langit bergemuruh melihat kedermawanannya Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka mengatakan, Nabi Ibrahim, betapa engkau sangat dermawan sehingga engkau berkorban dengan 1000 kambing, dengan 300 sapi, dengan 100 unta. Apa yang dikatakan Ibrahim? Kullu ma nuqarribu bihi laisa bisyai'in inti. Aku berkorban itu tidak dariku, itu semua dari Allah. Siapa yang berkorban atas nama aku? Itu bukan dariku, itu dari Allah. Aku serahkan kepada Allah lagi. Apa repotnya? Mengucapkan Nabi. Nek cara Mas Taib ya,
Lah nih korban sapimu gede loh, kene kok ngono urung-urung wis kene kok. Jawaban Nabi Ibrahim, saya tidak berkorban. Ini dari Allah, aku serahkan ke Allah lagi. Terus Nabi Ibrahim mengatakan, wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, seandainya aku punya anak laki-laki, sungguh aku akan menyembelihnya untuk Allah. Nabi Ibrahim mengatakan itu karena Nabi Ibrahim belum punya anak. Usia Nabi Ibrahim saat itu 98 tahun. Belum raih wong 98 tahun masih punya anak atau tidak? Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail itu 99 tahun. Usianya Nabi Ibrahim 99 tahun. Akhirnya saatlah Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, ditagih janjinya sama Allah. Katanya kalau punya anak laki-laki akan dikorbankan. Diuji sama Allah, memilih anak atau memilih Allah. Tapi Nabi Ibrahim karena sudah berjanji, wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, kalau aku punya anak laki-laki, aku akan menyembelihnya, aku korbankan untuk Allah. Wane kowe nek urung duwe aja apa ngaji gak duwe mobil. Aku duwe mobil sregep ngaji, tambah duwe mobil bojone nek malam Selasa berapa Mas? Ayo iman ngaji apa iman berapa? Makane janjimu akan ditagih sama Allah. Maka wis ojo janjani reno-reno. Wis biasa wae. Aku nek duwe mobil ya tak nggo ngaji, nek bojoku ngajak ning Bravo ya tak jak. Wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Akhirnya janji ini ditagih. Makanya Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi Khalilur Rahman itu karena Nabi Ibrahim satu sangat kuat menyebarkan tauhid. Yang kedua, Nabi Ibrahim sangat al-wafa bil ahdi, menepati janji, menyempurnakan janjinya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu tawakul atau tawakal kepada Allah totalitas. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, malaikat Jibril itu datang. Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Malaikat Jibril yang teko. Lah apa aku butuh awakmu Jibril? Ngene iki aku butuh Allah. Ora butuh awakmu. Malaikat Jibril ditolak. Itu tingkatan tawakal yang luar biasa itu. Malaikat Jibril datang ketika api sudah berkorbar, Nabi Ibrahim ada di tengah. Malaikat Jibril datang, wahai Nabiullah Ibrahim, apakah engkau membutuhkan aku? Apa yang aku bisa bantu? Jadi Nabi Ibrahim, saya butuh bantuanmu. Sopo? Aku butuh Allah. Saat itu Nabi Ibrahim betul-betul sangat bertawakal, yakin akan pertolongan Allah. Allah memberi pertolongan kepada orang yang meyakininya. Nabi Muhammad ketika perang Khandaq ada batu besar. Ketika itu bahan makanan sudah menipis, orang-orang diembargo. Ketika Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, ada batu besar yang menghalangi, menunda pekerjaan kita untuk membuat Khandaq. Saat itu orang-orang tinggal makan kurma 1 biji. Rasulullah memukul dengan kapaknya, keluar 3 cahaya. Rasulullah mengatakan Syam akan kita kuasai, kemudian Rum akan kita rebut, kemudian Yaman yang hijau akan kita kuasai. Sahabat-sahabat bingung, lah ya wong iki lho karek mangan sak kurma siji, lah kok teko Rum, teko Syam, teko Yaman. Itulah keyakinan, tawakal. Pertolongan Allah akan datang. Sekarang mungkin garam angel, mergawe apa-apa susah. Nek bojomu kok rodok nyaprut, Dik, kita akan beli mobil, Dik. Kapan Mas? Dodolan es moso iso beli mobil. Amin. Allah memberi pertolongan kepada orang yang meyakininya. Wis to yakin kok angel mentok.
Apa hubungannya es karo mobil? Kalau Allah kun fayakun ya tetap kun fayakun. Loh, saya pernah loh punya kenalan Habib. Saya pernah punya kenalan Habib. Ya, sampai hari ini masih menjadi teman saya. Malam Ahad saya punya rutinan saat itu. Di situ Bandung punya rutinan. Punya rutinan. Ditelepon, dalem Bib. Ayo melu aku. Nang cepu, waduh Bib, kula gadah rutinan. Ya wis aja batalno rutinanmu. Ngaji ku luwih penting timbang derekne aku. Ngaji. Bareng ngoten kula gadah rencang durno. Dijak. Iki tukang ngangon. Yo, tukang ngarit, ora trimo bakul es, tukang ngarit. Dijak. Bareng dijak itu ternyata yang disowani itu beliau itu diundang oleh orang yang punya showroom di salah satu kecamatan di Blora. Showroom besar, showroom mobil, Pak. Dilaporkan sama juragannya karena punya kayu yang ilegal, kayu tua-tua, yo kayune dhewe tapi bermasalah, sing duduk biyen iku anak buah. Lah anak buah sekarang keluar dilaporkan. Tentara polisi ra karu-karuan akeh. Akhire njaluk dungane Habib. Habib niku teko bareng teko kono turu. Wah. Kancaku digrisani, Habib mulu ndang gugah iki piye polisi terus tentara padha teko iki kok nek kecekel. Turu. Bareng turu plek sudah pulang aman nggak ada apa-apa. Orang yang punya showroom mobil ini nggawa alat plek diduduk masih utuh kayunya. Satu lapangan itu kayu tua semua. Sugih tenan kok. Saking bunganya aman, Habib ini kita paringi hadiah mobil. Nah karena Habibnya itu nggak sedang mobil, teman saya yang tukang ngarit iki lho mobil iki gowo mulai. Kon milih ngarit mulai nggo mobil. Amin. Bojoku tak ceritani iki. Besok nek dijak Habibe ku budal wae pi. Loh maksudnya tidak seperti itu, Habibnya tahu. Kenapa ngajak orang lain? Habibnya tahu bahwa saat ini kita istiqomah ngaji. Ikut tondone awake sok tuku kuat, tuku mobil. Ora siji, loro aku mulai. Wah, tenan, ternyata betul. Ojo ngliburno ngaji. Lah nek bocah ngaret iso tuku mobil, mungkin aku iso tuku helikopter to, wong istiqomah ngajine yo. Engko ora terus serius ini, nek dijak Habib besok libur gak apa-apa. Ora, justru kudu luwih istiqomah. Allah memberi pertolongan kepada orang yang meyakininya, mempercayainya. Itulah kenapa Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilur Rahman, karena memang tawakal, pasrah total kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang satu kuat di dalam tauhid. Yang kedua menyempurnakan janji. Yang ketiga tawakal kepada Allah secara total. Contohnya yaitu ketika dibakar. Yang keempat dia nahi mungkar kepada tirani, dan itu tidak semua orang mampu. Orang banyak mampu amar ma'ruf tapi tidak berani nahi mungkar. Kita saja berani amar ma'ruf, nahi mungkar belum tentu mampu. Nabi Ibrahim usia 16 tahun sudah nahi mungkar. Ketika Raja Namrud punya pesta besar, gawe besar, dan perayaan yang paling utama adalah besok, cara saiki kaya pamer pusaka, memamerkan Tuhan-Tuhan, mulai Tuhan yang terbesar sampai Tuhan yang paling kecil. Apa yang terjadi? Dihancurkan semua Tuhan yang paling kecil. Kok Tuhan apa? Berhala yang paling kecil, sehingga yang tersisa adalah yang paling besar. Nabi Ibrahim ditangkap. Nabi Ibrahim berdakwah di depan jutaan manusia saat itu, mendakwakan tauhid. Sehingga Nabi Ibrahim efeknya dipenjara sampai dibakar. Berani kepada tirani yang zalim. Niki rada berat. Nabi Musa sama. Makanya ulul azmi itu rata-rata mereka yang berani kepada tirani, kekuatan yang sangat besar, yang sangat zalim. Yang kelima, Nabi Ibrahim punya ketajaman hujah atau argumen. Makanya semua rasul itu punya 4: siddiq, amanah,
tablek, fatonah. Semua nabi dan rasul punya fatonah ini, kecerdasan berargumentasi. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Apakah kamu tidak melihat ketika Nabi Ibrahim adu debat dengan Raja Namrud? Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahullahu mulk idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Hei Ibrahim, siapakah Tuhan yang kamu sembah? Allah. Siapa Allah itu? Yuhyi wa yumiit. Allah yang memberi kehidupan, Allah yang memberi kematian. Qala ana uhyi wa umiit. Raja Namrud mengatakan, kalau hanya untuk memberi kehidupan dan kematian, aku juga bisa. Prajurit maju, 2 prajurit maju. Yang satu dipenggal kepalanya, yang satu diberi hidup. Ana uhyi wa umiit. Aku bisa memberi kematian, aku bisa memberi kehidupan. Qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Allahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Tuhanku adalah yang menciptakan matahari dan menerbitkannya dari arah timur dan menenggelamkannya dari arah barat. Wahai Namrud, kalau kamu seorang raja, besok pagi terbitkan matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Terdiam seketika. Tapi namanya tirani, dilokke ngono ya ora rimo langsung. Nabi Ibrahim sangat kuat dalam berargumentasi. Yang keenam, Nabi Ibrahim itu paling panjang melakukan safar dakwah dan perjalanannya. 1.500 km Nabi Ibrahim berjalan. Tadi dari mana? Babilonia, perbatasan antara Turki dengan Baghdad. Berjalan menuju Palestina. Dadal browsing Baghdad sampai Palestina itu berapa kilometer? Oke, aku nek moco 1.500, tapi nek sampean browsing pirongku dijir. Kemudian ketika di Palestina menikah dengan Saroh, terjadi paceklik panjang sehingga terjadi kekeringan, orang sulit mencari air. Saat itu Nabi Ibrahim mengajak istrinya untuk menuju Mesir, karena saat itu Mesir menjadi negara yang makmur. Ternyata Raja Mesir namanya Raja Heksos, saya jadi permen apa jenenge? Heksos itu Raja Mesir saat itu. Kok pangani bendino rajanya. Itu akhirnya ternyata dikek ning peti konangan. Akhirnya ternyata cantik. Karena Saroh saat itu di berbagai negara yang paling cantik Saroh. Sehingga Raja Heksos mengatakan, aku belum pernah melihat wanita secantik ini. Dia harus aku miliki. Akhirnya Saroh dan Nabi Ibrahim dipenjara di tempat yang berbeda. Ketika Raja Heksos mau merkosa Saroh ini, lumpuh seketika. Kenapa? Kamu telah menyihirku. Aku bukan penyihir, hanya saja aku kekasihnya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu kekasihnya Allah. Ya minta maaf sampai 3 kali. Jenenge wong lanang wis kapok bar setruk baleni. Dadi wong ayu tenan. Dadi memang napa nek ngarani jamalul mar'ati fi kleru aklul mar'ati fi jamaliha. Dadi kecantikan wanita itu ada piye kecerdasan wanita itu ada di kecantikannya. Wong lanang kok roh wong wedok ayu iku pinter kaya apa bintun dadak. Tek kiai lah lho roh wong ayu, pelo, yakin pelo. Ustad padha wae. Pelo. Apa nek sampean lho. Mulane pengapesane wong lanang ini wong ayu, tapi pengapesane wong ayu ning gone wong sing bijaksana. Wa jamarur rajuli fi aqlihi. Ketampanan laki-laki itu dalam kebijaksanaannya. Jadi wong wedok ayu kaya apa iku bakal kesemsem nang ngene wong lanang sing bijaksana. Ganteng iku urang-uri. Tapi nek iso bijaksana iku wong wedok seneng. Mulane takoki wong wedok-wedok, duwe bojo ganteng karo sing bijaksana, mesti bahagia sing bijaksana.
Mulane wong lanang golek bojo sing ayu, wong wedok golek bojo sing bijaksana. Lah wis kadung Pak ya wis terusno kok terus menyesal. Aduh getun aku getun ya wis terusnya tambah menyesal. Wis ringkes cerita gagal memperkosa, dilepaskan, diberi hadiah Hajar. Dibawa kemana? Setelah di Mesir beberapa waktu, dibawalah ke Palestina ketika keadaan sudah kembali. Palestina, Babilonia, Palestina, Mesir, Palestina. Ketika Hajar hamil, mulai ada rasa nggak nyaman Sarah ini. Mulai ada rasa nggak nyaman. Apalagi ketika Nabi Ismail lahir, mulai nggak nyaman. Akhirnya perintah Allah turun untuk membawa Nabi Ismail dan Hajar menuju padang tandus. Sampai browsing Palestina Mekah itu berapa kilometer? Masya Allah. Sampai di Mekah, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim itu membawa sekantong kurma sama perbekalan air minum. Pas sampai di Mekah itu tinggal sedikit kurmanya, hanya tersisa untuk kebutuhan 1 hari 1 malam. Tibalah ketika kurma sudah habis, air minum sudah habis. Sebelum habis, Nabi Ibrahim berpaling mau pulang. Wahai suamiku, engkau meletakkan aku dan anakmu di sini. Apakah ini kehendakmu sendiri? Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, ini perintahnya Allah. Sungguh hatiku berat. Sungguh hatiku berat. Tapi karena ini perintah Allah, maka aku harus menjalaninya. Apa kata Hajar? Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Istri sampean yang model ngene iki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Padahal pangapunten, Mekah saat itu tidak ada satupun manusia, tidak ada tanaman, gersang, tandus, tidak ada air saat itu. Tapi keyakinan Hajar, kalau Allah memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Nabi Ibrahim berjalan sampai dipandang tidak kelihatan.